terkait dengan digital innovation ini juga, khususnya di dalam sisi network ya, itu menimbulkan munculnya beberapa network edge yang baru, yang mungkin dulu kita masih fokus hanya di sisi perimeter one ya, ataupun secara perimeter ke arah eksternal. Tapi juga dengan adanya muncul berbagai macam digital interface ini, tidak hanya fokus ke satu network edge saja seperti WAN ataupun LAN ya, tapi kita juga harus bisa fokus ke sisi LAN edge ataupun user itu sendiri, dan juga device yang terkoneksi dalam network kita ya. Dan secara aplikasi juga ini sudah bisa berada di mana saja atau secara distributed environment ya, di mana bisa berada di sisi on-premise center ataupun secara mengadopsikan secara cloud infrastruktur juga bisa kita gunakan untuk mendeploy suatu aplikasi kita yang ada di cloud infrastruktur, ataupun juga kita sudah menggunakan infrastruktur di cloud itu sendiri ya. Nah, di sini memberikan suatu gambaran bagaimana kita harus fokus di beberapa network edge, baik yang mencakup dari sisi IT dan juga tentunya dari sisi OT itu sendiri. Nah, ini yang menjadi suatu challenge tersendiri ya dengan perkembangan adanya digital innovation ini. Dari survei dilakukan oleh ESG tahun 2021, organisasi secara 50% akan menggunakan secara infrastruktur di cloud itu sendiri ya. Dan tentunya dari sisi infrastruktur juga, organisasi akan mengadopsi berbagai macam aplikasi cloud, istilahnya berbasis cloud, misalnya SaaS, dan juga secara tren, secara cara kerja user juga itu akan semakin meningkat dalam arti untuk working from anywhere ya. Jadi bisa bekerja di mana saja. Nah, ini menimbulkan suatu challenge tersendiri bagaimana kita bisa mendesain suatu arsitektur yang istilahnya bisa memberikan suatu keamanan yang menjaga dari sisi operational bisnis itu sendiri. Nah, dari sisi network sendiri, seperti yang saya jelaskan di awal ya, dengan adanya inovasi digital ini tentunya memunculkan berbagai macam network edges, baik dari sisi LAN edge itu sendiri ataupun dari sisi WAN edge itu sendiri. Dan tentunya untuk bisa memberikan suatu kemudahan di sisi network ini juga diperlukan suatu arsitektur yang simple tapi tidak melupakan dari sisi security-nya juga, karena security itu sangat penting di dalam network ya. Nah, Fortinet sebagai cyber security company tentunya sangat memahami ini. Oleh karena itu, Fortinet menciptakan suatu cyber security ecosystem. Kita namakan Fortinet Security Fabric, di mana tujuan dari Fortinet Security Fabric ini adalah memberikan end-to-end visibility dan protection di semua digital attack surface. Tentunya untuk memudahkan dari sisi operation, kita memerlukan suatu automation. Jadi cara pekerjaan yang bersifat repetitif, kita bisa menggunakan automation yang istilahnya sudah ada di Security Fabric untuk memudahkan tim network dan juga security operation untuk bisa melakukan suatu monitoring ataupun melakukan suatu investigasi dan mitigasi terhadap suatu insiden yang terjadi di dalam network kita. Core dari ataupun sentral dari Security Fabric ini yaitu adalah FortiOS. Jadi FortiOS ini adalah operating system yang digunakan di platform kita yaitu Next Generation Firewall, yaitu FortiGate, di mana kalau kita lihat di sini sangat banyak ya secara feature yang ada di sisi FortiGate itu sendiri. Baik dari sisi networking, di dalamnya ada SD-WAN juga, di mana itu sudah embedded di dalam FortiGate, jadi tidak membutuhkan license. Dan on top of networking, kita juga memberikan suatu feature security. Jadi ini bisa diaktifkan tergantung dari kebutuhan yang diinginkan ya. Misalnya untuk memberikan proteksi yang istilahnya di sisi application ataupun content security ya. Kita bisa mengaktifkan feature security. Selain itu, dari sisi FortiOS juga memberikan suatu kemudahan dalam sisi API ataupun orchestration ya. Jadi ini untuk melakukan suatu integrasi baik dari sisi komponen dan security fabric ataupun kita juga bisa integrasi dengan third party dengan menggunakan Fabric API itu sendiri. Sehingga bagaimana kita bisa memberikan suatu ekosistem yang menyeluruh untuk bisa men-share secara informasi yang sangat diperlukan di berbagai network edge, sehingga bisa melakukan suatu mitigasi secara cepat ya. Terkait dengan Security Fabric, bila kita lihat secara pilarnya itu ada beberapa. Yang utama ada 4 pilar, yaitu kita bisa melihat dari sisi Zero Trust Access. Jadi ini adalah Security Fabric yang memang fokus untuk solusi yang terkait dengan on-net device ataupun on-net user ya. Ini untuk menyamankan di sisi local area network, bagaimana melakukan profiling terhadap device ataupun user yang terkoneksi dalam network kita, dan juga bagaimana melakukan suatu provision access yang sesuai untuk user ataupun device yang terkoneksi dalam network kita. Yang kedua dari sisi bagaimana kalau kita mengadopsi adanya cloud infrastruktur ya,
Jadi di sini ada Dynamic Cloud Security. Ini adalah bagaimana solusi Fortinet bisa mengamankan secara infrastruktur di cloud itu sendiri dan juga bagaimana mengamankan aplikasi yang berbasis cloud. Dan tentunya untuk membantu security operation ini kita sudah berbasis AI, jadi sangat memudahkan untuk bisa memberikan suatu informasi dan juga bagaimana melakukan mitigasi, baik dari sisi endpoint ataupun dari sisi network itu sendiri ya. Yang kita akan bahas lebih detail di sini adalah bagaimana salah satu pilar di dalam security fabric atau security driven networking. Untuk network security, itu bisa memberikan beberapa use case yang kita bisa gunakan seperti network firewall, SD-WAN, SD-Branch, ataupun kita juga bisa menggunakan SASE ataupun Secure Web Gateway ya, di mana sudah bisa diintegrasi dalam security fabric dari Fortinet. Dan untuk memudahkan secara simplified management dan juga bagaimana melakukan secara simplified orchestration, tentunya kita memerlukan suatu centralized management dan juga monitoring ya. Itu ada Fabric Management Center. Jadi ini untuk mensimplifikasi secara manajemen dan juga monitoring dan reporting, di mana ini membantu tim network dan juga security untuk bisa continuous melakukan proses day-to-day operation ya, untuk bisa memonitor semua komponen di dalam security fabric itu sendiri. Oke, terkait dengan SD-WAN. Nah, SD-WAN ini merupakan salah satu feature yang sudah embedded di dalam Fortinet Security Fabric, di mana kita bisa mengaktifkan secara solusi SD-WAN itu sendiri ya. Secara arsitektur ini, bila kita menggunakan arsitektur yang lama atau tradisional, tentunya ini sangat kompleks ya, dan juga secara user experience juga dirasakan tidak bisa ditingkatkan, dalam arti kita masih menggunakan secara koneksi, istilahnya koneksi yang memiliki high cost secara operation, dan juga ini untuk memanage secara multiple site ini juga sangat kompleks, sehingga diperlukan suatu arsitektur yang memudahkan baik dari sisi operation, network, dan juga bagaimana bisa meningkatkan secara security itu sendiri ya. Nah, di sisi Fortinet, kita memiliki suatu platform yang bisa mengoptimalkan secara SD-WAN itu sendiri, di mana kita bisa mengenable namanya local breakout. Jadi setiap cabang itu bisa langsung mengakses aplikasi ataupun internet akses tanpa melalui backhaul ataupun tanpa melalui data center kita ya. Dengan berbagai macam feature yang bisa gunakan di sisi Fortinet, tentunya sangat membantu khususnya untuk mungkin cabang-cabang ataupun lokasi-lokasi regional office untuk bisa secara network dan juga security mengoptimalkan traffic distribution dan juga memberikan user experience yang lebih baik ya. Di sini kita bisa melihat kita bisa memberikan suatu optimization di sisi koneksi WAN, baik ke arah on-prem data center, ke arah cloud data center, ataupun ke arah internet ataupun cloud application itu sendiri ya, tentunya. Jadi secara security juga kita bisa terapkan di sisi Fortinet itu sendiri. Oke, secara value apa yang bisa diberikan dari sisi SD-WAN itu sendiri? Jadi pertama tentunya meningkatkan secara user experience ya. Dengan adanya local breakout connection, ini tentunya bisa memberikan suatu produktivitas di sisi user ya, di mana dia bisa mengakses aplikasi itu di mana saja, dalam arti apakah di data center ataupun di cloud infrastruktur itu dengan cara lebih cepat, dan juga secara cost ini juga tidak harus menggunakan dedicated MPLS, tapi juga bisa menggunakan broadband ataupun LTE connection. Dan tentunya dengan adanya penggabungan antara networking dan juga security untuk menyederhanakan secara operation ya. Jadi sangat membantu tim operation baik sisi network dan juga security untuk bisa menerapkan secara arsitektur yang ada di SIWAN dan juga di LAN itu sendiri. Secara impact dari challenge yang tadi, tentunya ini akan memberikan suatu kompleksitas secara manajemen, apalagi kita menggunakan multi-point product di sisi local area network kita ya. Secara performance juga ini ketergantungan dengan multi-point product ya. Jadi karena tidak saling terintegrasi, sehingga kita juga dalam memanage itu juga sangat sulit, dan secara security juga terpisah ya dari masing-masing multi-point product sendiri. Itu saja yang bisa saya share pada sesi hari ini ya. Semoga bisa memberikan gambaran terhadap solusi dari Fortinet khususnya di network security.